Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Marani Putri. Saya pemateri pertama. Pengantar. Konsep kata yang umum kita jumpai dalam berbagai buku linguistik adalah bahwa kata merupakan bentuk yang kedalam mempunyai susunan fonologi yang stabil dan tidak berubah, dan mempunyai kemungkinan mobilitas di dalam kalimat. Batasan konsep itu menyiratkan dua hal. Pertama, bahwa setiap kata mempunyai susunan fonem yang urutannya tetap dan tidak dapat diubah, serta tidak dapat diselipi atau disela oleh fonem lain. Jadi misalnya kata sikat, urutan fonemnya adalah S, I, K, A, dan T. Kedua, setiap kata mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat atau tempatnya dapat diisi atau digantikan oleh kata lain, atau juga dapat dipisahkan dari kata lainnya. Ciri pertama mengenai konsep kata itu tidak menimbulkan masalah, tetapi ciri kedua menimbulkan masalah karena ternyata kebebasan berpindah setiap kata tidak sama. Ada yang dapat berpindah secara bebas, tetapi ada pula yang terikat dengan paduannya lebih besar di dalam kalimat. Kriteria klasifikasi secara tradisional dikenal adanya kata-kata yang termasuk kelas verba, nomina, adjektiva, adverbia, numerelia, proposisi, konjungsi, pronomina, artikula, dan interjeksi. Kalau disimak baik-baik, dapat dilihat bahwa kelas nomina, verba, dan adjektiva berisi konsep-konsep budaya. Yang termasuk kelas terbuka adalah kata-kata yang termasuk dalam kelas verba, nomina, dan adjektiva. Pada kelas verba bahasa Indonesia, dulu belum ada kata-kata seperti menggalakkan, memonitor, dan tereliminasi, tetapi sekarang kata-kata seperti itu sudah ada. Pertama, kata-kata dari kelas nomina tidak dapat didampingi oleh adverbia frekuensi, adverbia derajat, adverbia kala, dan adverbia keselesaian. Misalnya, untuk pertanyaan, kamu mau makan apa? Jawabannya dapat boleh gado-gado. Kedua, kata-kata dari kelas verba dapat didampingi oleh adverbia negasi dan tanpa oleh adverbia frekuensi. Sering jarang oleh adverbia jumlah banyak, sedikit, kurang. Misalnya, dia bukan menyanyi, melainkan berteriak-teriak. Yang kedua, contohnya, saya bukan memukul, tapi dipukul. Ketiga, kata-kata dari kelas adjektiva dapat didampingi oleh semua adverbia derajat, semua adverbia keselesaian, dan serta adverbia kepastian, tetapi tidak dapat didampingi oleh adverbia keharusan, adverbia frekuensi, dan adverbia sejumlah. Misalnya, warnanya bukan merah, melainkan oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Cahyanti Rizky, NPM 1962-10474. Mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Saya dari kelompok 3 pemateri kedua yang akan menjelaskan klarifikasi kata kelas terbuka. Kata kelas terbuka terdiri dari nomina, verba, dan adjektiva. Kita akan bahas pada poin pertama, nomina, kata benda. Ciri utamanya dilihat dari adverbia pendampingnya, bahwa kata-kata yang termasuk kelas nomina yang pertama tidak dapat didahului oleh adverbia negasi, tidak. Contoh, tidak kucing, tidak meja, tidak bulan, tidak rumah, dan tidak pensil. Yang kedua, tidak dapat didahului oleh adverbia derajat agak. Contoh, agak kucing, agak meja, agak bulan, agak rumah, agak pensil. Yang ketiga, tidak dapat didahului oleh adverbia keharusan wajib. Contoh, wajib kucing, wajib meja, wajib bulan, wajib rumah, dan wajib pensil. Dan yang terakhir, dapat didahului yang menyatakan jumlah. Contoh, sebuah meja, seekor kucing, dan sebatang pensil. Dilihat dari segi semantik, komponen makna utama yang dimiliki kata-kata berkelas nomina dibedakan menjadi 11 tipe. Di antaranya, yang pertama, orang. Orang ini dibagi lagi menjadi 6, yaitu nama orang, nama perkerabatan, nama pengganti, jabatan, gelar, dan nama pangkat. Yang kedua, nama institusi. Umpamanya pemerintah, DPR,
pelni, dan universitas. Yang ketiga, binatang, seperti kucing, kambing, tongkol, dan kecoa. Yang keempat, tumbuhan. Tumbuhan terbagi lagi menjadi 3, yaitu tumbuhan, pohon, dan tanaman. Yang kelima, buah-buahan, seperti pisang, nangka, jeruk, dan apel. Yang keenam, bunga-bungaan, seperti mawar, cempaka, kenanga, melati. Yang ketujuh, peralatan. Peralatan terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, peralatan masak, seperti wajan, dandang, kuali, dan kompor. Peralatan makan, seperti piring, sendok, gelas, dan mangkok. Peralatan pertukangan seperti gergaji, ketam, palu, pahat. Peralatan perbengkelan seperti obeng, tang, bubut, dan keker. Peralatan pertanian seperti sabit, cangkul, bajak, dan garu. Perikanan seperti kail, jaring, joram, dan jala. Olahraga seperti bola, raket, gawang, dan net. Kantor seperti kertas, pensil, pena, tinta, dan komputer. Peralatan transportasi seperti becak, bemo, sepeda, dan kereta. Yang kedelapan, makanan minuman seperti roti, bakso, bir, teh, dan gado-gado. Yang kesembilan, nama geografi seperti kota, desa, laut, dan sungai. Yang kesepuluh, bahan baku seperti semen, pasir, kapur, dan batu. Yang ke-11, yang terakhir, kegiatan seperti olahraga, rekreasi, debat, dan diskusi. Dari kata-kata turunan yang berbentuk nomina turunan, dapat pula diperinci kata-kata yang memiliki komponen makna utama. Yang pertama, pelaku, dan yang kedua, hasil. Baiklah, kita akan masuk pada poin kedua, yaitu kata kelas terbuka verba. Verba atau kata kerja. Ciri utamanya dilihat dari adverbia yang mendampinginya, bahwa kata-kata yang termasuk kelas verba yang pertama dapat didampingi oleh adverbia negasi tidak dan tanpa. Contoh, tidak datang, tidak pulang, tanpa makan. Yang kedua dapat didampingi oleh semua adverbia frekuensi, seperti sering datang, jarang makan, kadang-kadang pulang. Yang ketiga tidak dapat didampingi oleh kata bilangan dengan penggolongannya. Misalnya, sebuah membaca, 2 butir menulis, 3 butir pulang. Yang keempat tidak dapat didampingi oleh semua adverbia derajat. Contoh, agak pulang, cukup datang, lebih pergi, sangat minum. Yang kelima dapat didampingi oleh semua adverbia kala tensis. Contoh, sudah makan, sedang mandi, tengah membaca, lagi tidur. Yang keenam, dapat didampingi oleh semua adverbia keselesaian. Contoh, belum mandi, baru datang, sedang makan, sudah pulang. Yang ketujuh, dapat didampingi oleh semua adverbia keharusan. Umpamanya, boleh mandi, harus pulang, wajib datang. Yang kedelapan, dapat didampingi oleh semua anggota adverbia kepastian. Contoh, pasti datang, tentu pulang, mungkin pergi, barangkali tahu. Secara semantik, kata-kata yang termasuk kelas verba dapat dibedakan atas 3. Yang pertama verba tindakan, kedua kejadian, dan yang ketiga keadaan. Verba yang berkomponen makna utama diantaranya yang pertama manusia, seperti menulis, membaca, dan berpikir. Yang kedua makhluk hidup seperti makan, minum, dan tidur. Ini makhluk hidup seperti makan, minum, dan tidur. Ini termasuk manusia dan binatang. Yang ketiga binatang, seperti mengaum untuk harimau, mencicit untuk tikus, dan memagut untuk ular. Yang keempat lokasi seperti duduk, lewat, dan terbit. Yang kelima sasaran seperti nenek makan jambu, kakek menulis surat. Yang keenam minus sasaran seperti melompat, datang, dan pulang. Yang ketujuh arah seperti menuju, pergi, dan pulang. Yang kedelapan plus tindakan fisik seperti menendang, makan, melihat, dan memukul. Yang kesembilan minus tindakan fisik seperti berpikir, membenci, mengkhawatirkan. Yang ke-10, tindakan tangan seperti memegang, memukul, dan menuntun. Yang ke-11, tindakan kaki seperti melangkah, melompat, menendang. Yang ke-12, tindakan mata seperti melihat, melirik, dan mengerling. Yang ke-13, tindakan mulut seperti makan dan menggigit.
Kelas kata terbuka yang ketiga, adjektiva atau kata keadaan. Ciri utamanya dari adverbia yang mendampinginya bahwa kata-kata yang termasuk kelas adjektiva yang pertama tidak dapat didampingi oleh adverbia frekuensi, sering, jarang, dan kadang-kadang. Contohnya sering indah, jarang tinggi, kadang-kadang besar. Yang kedua tidak dapat didampingi oleh adverbia jumlah. Contoh banyak bagus, sedikit baru, sebuah indah. Yang ketiga dapat didampingi oleh semua adverbia derajat. Contoh agak tinggi, cukup mahal, lebih bagus. Yang keempat dapat didampingi oleh adverbia kepastian. Contoh pasti indah, tentu baik, mungkin buruk, barangkali cantik. Yang kelima tidak dapat diberi adverbia kalatensis, hendak dan mau. Contoh hendak indah dan mau tinggi. Dari segi semantik, komponen makna utama juga ada kata-kata berkelas adjektiva, di antaranya ada sikap batin, bentuk, ukuran, waktu atau usia, warna, jarak tempuh, puasa tenaga, kesan indera. Sikap batin seperti ramah, galak, baik, judes, takut, sopan, dan jahat. Kalau bentuk seperti bulat, lonjong, bundar, lurus, lengkung. Ukuran seperti panjang, pendek, tinggi, gemuk, ringan. Waktu atau usia seperti lama, baru, muda, tua, dan remaja. Warna seperti biru, kuning, coklat, ungu, dan merah. Jarak tempuh seperti jauh, dekat, dan sedang. Kuasa tenaga seperti lemah, kuat, segar, lesu, dan layu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kesan indera seperti sedap, gurih, asin, pahit, manis, halus, dan harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Septiasari dari kelompok 3. Di sini saya membahas tentang adverbia dan pronomina. Tentang adverbia dan pronomina ini, yang pertama itu adverbia, kelas kata bahasanya itu adjektiva, adverbia, artikula, interjeksi, pronomina, interogatif, konjungsi, nomina, numeralia, dan partikel. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain yang bukan nomina. Misalnya untuk verba dan adjektiva, contohnya adverbia adalah sangat, amat, dan tidak. Kata keterangan dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menurut perilaku sintaksi, mendahului kata yang diterangkan, mengikuti kata yang diterangkan, mendahului atau mengikuti kata yang diterangkan, itu perilaku semantik, kualitatif, kuantitatif, kontraktif, frekuentatif, kewaktuan, kecaraan, keniscayaan, itu bentuk, tunggal, dan juga gabungan. Kata-kata yang digunakan untuk memberi penjelasan pada kata-kata atau kalimat lain yang sifatnya tidak menerangkan keadaan atau sifat tersebut, kata keterangan atau adverbia. Ada dua macam kata keterangan, yaitu satu, kata keterangan yang menerangkan keseluruhan kalimat. Contohnya, barangkali dia sakit hari ini. Dia barangkali sakit hari ini. Dia sakit hari ini barangkali. Kata-kata yang termasuk kata keterangan ini berfungsi untuk menyatakan kepastian, yaitu seperti memang, pasti, tentu. Keraguan atau kesangsian itu seperti barangkali, mungkin, kiranya, agaknya. Kalau harapan itu seperti semoga, moga-moga, hendaknya, mudah-mudahan. Pengakuan seperti seringkali, sesekali, atau sekali-sekali. Yang kedua, kata keterangan yang menerangkan unsur kalimat. Contohnya, nampaknya gadis itu cantik sekali. Gadis itu cantik sekali nampaknya. Gadis cantik sekali nampaknya gadis itu. Kata-kata yang termasuk kata keterangan ini berfungsi untuk menyatakan waktu, yaitu seperti sudah,
lelah, sedang, lagi, tengah, akan, belum, baru, pernah, sempat. Itu sikap batin ingin, mau, hendaknya, suka, segan. Yang kedua yaitu pronomina. Itu pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengganti orang atau benda. Seperti aku, engkau, dia. Dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis pronomina, yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk atau pronomina penanya. Pronomina persona tunggal jamak itu netral, eksklusif, inklusif. Pertama, saya, aku, daku, beta, ku, kami. Kedua, kaku, engkau, kamu, anda, dikau, mu, kalian, kamu. Sekalian, anda, sekalian. Ketiga, ia, dia, beliau, nya, mereka. Itulah yang bisa saya jelaskan tentang adverbia dan pronomina. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Amriani Putri dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang numeralia, preposisi, dan konjungsi. Yang pertama, numeralia, kata bilangan. Numeralia atau kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor urutan, dan himpunan. Menurut bentuk dan fungsinya, biasanya adanya kata bilangan utama, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan tingkat, dan kata bantu bilangan. Kata bilangan dapat ditulis dengan angka Arab, angka Romawi, maupun dengan huruf. Kata bilangan utama atau kata bilangan sejati adalah kata-kata seperti 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan sebagainya. Kata 4 bukan bilangan utama sebab merupakan hasil perkalian 2 kali 2. Begitu juga dengan 6 yang merupakan hasil perkalian 3 kali 3 dan sebagainya. Bilangan genap adalah kata bilangan yang habis dibagi 2, misalnya 2, 6, 8, 10, dan sebagainya. Sedangkan bilangan ganjil adalah yang tidak habis dibagi 2, seperti 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Contoh lain bilangan utama dalam bahasa Indonesia adalah ditulis dengan angka Arab dan huruf. Bilangan tingkat digunakan untuk menyatakan urutan, seperti kata ke-5, ke-7, dan ke-100 pada kalimat. Beliau duduk di kursi ke-5 dari kiri. Dia tinggal di rumah ke-7 dari sini. Pendaftaran ke-100 dibebaskan dari uang pendaftaran. Di samping kata bilangan ada pula kata bilangan himpunan, yakni kata bilangan yang menyatakan kelompok atau jumlah. Contohnya sebagai berikut. Kedua rumah itu disita oleh pengadilan. 2. Kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan disebut juga dengan kata penjodohan bilangan atau kata pergolongan bilangan adalah kata yang digunakan sebagai tanda pengenal nomina, tentu dapat ditempatkan di antara bilangan dengan nominanya. Kata bantu yang lazim digunakan adalah orang untuk manusia, ekor untuk binatang, dan buah-buahan untuk benda umum. Selain itu, secara spesifik digunakan kata-kata batang, lembar, helai, butir, biji, pucuk, bilah, mata, tangkai, kuntum, tandan, carik, kaki, dan rumpun. Perhatikan contoh berikut ini. 2 orang Korea, seorang lurah, seekor buaya, 5 ekor gajah, 2 buah rumah. Kita lanjut dengan preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam suatu klausa. Misalnya kata di dan dengan. Contohnya, nenek duduk di kursi. Kakek menulis surat dengan pensil. Secara semantik, ini menyatakan makna satu tempat berada, yaitu preposisi di, pada, dalam, atas, dan antara. Contoh pemakaiannya, nenek tinggal di Bogor. Ibuku bekerja di Jakarta pada Departemen Kesehatan. Tulisan dimuat dalam harian Pos Kota.
Terima kasih atas pemberian itu. Depok terletak antara Jakarta dan Bogor. 2. Arah asal, yaitu preposisi dari. Contoh pemakaiannya adalah dia datang dari Kediri. 3. Arah tujuan, yaitu preposisi kepada, akan, dan terhadap. Contoh pemakaiannya, mereka menuju ke utara. Kami minta tolong kepada polisi. Dia memang takut akan hantu. Saya tidak takut terhadap siapa-siapa. 4. Pelaku, yaitu preposisi oleh. Contoh pemakaiannya, jembatan itu dibantu oleh pemerintah pusat. 5. Alat, yaitu preposisi dengan dan berkat. Contoh pemakaiannya, kayu itu dibelah dengan kapak. Aku berhasil berkat bantuan saudara-saudara kalian. 6. Perbandingan, yaitu preposisi daripada. Contoh pemakaiannya, kue ini lebih enak daripada kue itu. 7. Hal atau masalah, yaitu preposisi tentang dan mengenai. Contoh pemakaiannya, mereka berbicara tentang gempa bumi. Mengenai anak itu, biarlah saya yang mengurusnya. 8. Akibat, yaitu preposisi hingga atau sehingga dan sampai. Contoh pemakaiannya, tukang copet dipukuli orang banyak hingga babak belur. Jalan raya itu rusak berat sehingga tidak dapat dilalui kendaraan kecil. Dia berjalan kaki sejauh itu sampai sepatunya hancur. 9. Tujuan, yaitu preposisi untuk, buat, guna, dan bagi. Contoh pemakaiannya, ibu membeli sepeda baru untuk adik. Beliau membawa oleh-oleh buat kami. Guna kepentingan umum kami rela berkorban. Bagi saya, uang 1.000 besar artinya. Kita lanjut dengan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, antara frase dengan frase, antara klause dengan klausa, antara kalimat dengan kalimat. Contoh penggunaan kata dan, karena, dan sebaliknya pada kalimat-kalimat berikut. Ibu dan ayah pergi ke Bogor. Dia tidak datang karena hujan lebat sekali. Orang-orang pergi ke utara, sebaliknya dia menuju ke selatan. Konjungsi ini terbagi dengan 3, yaitu ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Kemudian dilihat dari sifat hubungannya dikenal adanya konjungsi. 1. Menghubungkan menjumlahkan, yaitu konjungsi dan dengan dan serta. Contoh, nenek dan kakek pergi ke Makassar. Adik dengan ayah belum pulang. Mereka bernyanyi serta menari sepanjang malam. 2. Menghubungkan memilih, yaitu konjungsi atau. Contoh pemakaiannya, mana yang kamu pilih, merah atau yang biru? 3. Menghubungkan mempertentangkan, yaitu preposisi tetapi, namun, sedangkan, dan sebaliknya. Contoh pemakaiannya, kami ingin menyumbangkan lebih, tapi kemampuan kami terbatas. Mereka sudah berkali-kali dinasihati guru, namun mereka tetap saja membandel. Ali dan Ahmad belajar bahasa Inggris, sedangkan dia belajar bahasa Arab. Dalam liburan yang lalu, orang-orang berlibur kemana-mana, sebaliknya saya berdiam diri saja di rumah. 4. Menghubungkan membetulkan, yaitu konjungsi melainkan dan hanya. Contoh pemakaiannya, dia menangis bukan karena sedih, melainkan karena gembira. Masakan ini bukan main enaknya, hanya terlalu pedas. 5. Menghubungkan menegaskan, yaitu konjungsi bahkan, malah, malahan, lagi pula, apalagi, jangankan. Contoh pemakaiannya, kikirnya bukan main, bahkan untuk makan pun dia segan mengeluarkan uang. Dinasihati baik-baik bukannya terima kasih, malah atau malahan dia memusuhi kita. Menghubungkan membatasi, yaitu konjungsi kecuali dan hanya. Contoh pemakaiannya,
Semua siswa sudah hadir, kecuali Ali dan Hadi. Saya tidak apa-apa, hanya agak penting. Ketujuh, menghubungkan mengurutkan, yaitu konjungsi kemudian, lalu, selanjutnya, dan setelah itu. Contoh pemakaiannya, mula-mula kami dipersilakan duduk, kemudian kami minta mengutarakan maksud kedatangan kami. Dia duduk lalu menulis surat itu. 8. Menghubungkan menyamarkan, yaitu konjungsi yaitu, yakni, ialah, adalah, dan bahwa. Contoh pemakaiannya, kedua anak itu, yaitu Dadi dan Hasan, sering dimarahi ayahnya. Tugas mereka yakni mencuci dan memasak, telah dilakukan dengan baik. Kita masuk dengan konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Artinya kedudukan klausa yang satu lebih tinggi atau sebagai klausa utama, dan yang kedua sebagai klausa bawahan atau lebih rendah dari yang pertama. Konjungsi subordinatif ini dibedakan pula atas konjungsi yang menghubungkannya. A. Menghubungkan menyatakan sebab akibat, yaitu konjungsi sebab dan karena. Contoh pemakaiannya, banyak petani yang mengeluh sebab harga pupuk semakin naik. B. Menghubungkan menyatakan persyaratan, yaitu konjungsi kalau, jikalau, jika, bila mana, apabila, dan asal. Contoh pemakaiannya, kalau diundang, saya akan hadir. C. Menghubungkan menyatakan tujuan, yaitu konjungsi agar dan supaya. Contoh pemakaiannya, kami berangkat pagi-pagi agar tidak terlambat di sekolah. D. Menghubungkan menyatakan waktu, yaitu konjungsi ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala, sejak, sambil, dan selama. Contoh pemakaiannya, nenek datang ketika kami sedang makan siang. Menghubungkan menyatakan akibat, yaitu konjungsi sampai, hingga, dan sehingga. Contoh pemakaiannya, dia terjerembab jatuh ke lumpur sehingga bajunya penuh lumpur. F. Menghubungkan menyatakan batas kejadian, yaitu konjungsi sampai dan sehingga. Contoh pemakaiannya, kami menyelesaikan pekerjaan itu sampai pukul 3 dini hari. G. Menghubungkan menyatakan tujuan atau sasaran, yaitu konjungsi guna. Misalnya, untuk mengatasi bahaya banjir, pemerintah akan membuat saluran baru. H. Menghubungkan menyatakan penegasan, yaitu konjungsi meskipun, biarpun, kendatipun, dan sekalipun. Contoh pemakaiannya, mereka berangkat juga ke Jakarta meskipun tidak diizinkan oleh orang tua mereka. I. Menghubungkan menyatakan pengadaian, yaitu konjungsi seandainya dan andai kata. Contoh pemakaiannya, seandainya saya punya uang 1 miliar, kamu akan saya belikan mobil. J. Menghubungkan menyatakan perbandingan, yaitu konjungsi seperti, sebagaimana, dan kita masuk yang ketiga, yaitu konjungsi antar kalimat. Yang dimaksud dengan konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, yang berada dalam suatu paragraf. A. Menghubungkan dan mengumpulkan, yaitu konjungsi jadi, karena itu, oleh sebab itu, kalau begitu, dan dengan demikian. Contoh pemakaiannya, minggu hari lalu kamu meminjam uang saya 1.000 rupiah, 2 hari yang lalu 1.000 rupiah, dan kini 5.000 rupiah, jadi hutang kamu semuanya ada 7.000 rupiah. B. Menghubungkan menyatakan penegasan, yaitu konjungsi lagi pula dan apalagi. Contoh pemakaiannya, mari kita makan di warung itu, masakannya enak dan harganya murah, lagi pula pelayanannya juga baik. C. Menghubungkan mempertentangkan atau mengontraskan, yaitu konjungsi namun sebaliknya. Contoh pemakaiannya, sejak kecil dia kami asuh, kami didik, dan kami sekolahkan. Namun setelah dewasa dan jadi orang besar, lupa kepada kami. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang numeralia, preposisi, dan konjungsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 ekor gajah, 2 buah rumah. Kita lanjut dengan preposisi. Preposisi atau kata depan adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam suatu klausa. Misalnya kata di dan dengan. Contohnya,
Nenek duduk di kursi. Kakek menulis surat dengan pensil. Secara semantik, ini menyatakan makna satu tempat berada, yaitu preposisi di, pada, dalam, atas, dan antara. Contoh pemakaiannya, nenek tinggal di Bogor. Ibuku bekerja di Jakarta pada Departemen Kesehatan. Tulisan dimuat dalam harian Pos Kota. Terima kasih atas pemberian itu. Depok terletak antara Jakarta dan Bogor. 2. Arah asal, yaitu preposisi dari. Contoh pemakaiannya adalah dia datang dari Kediri. 3. Arah tujuan, yaitu preposisi ke, kepada, akan, dan terhadap. Contoh pemakaiannya, mereka menuju ke utara. Kami minta tolong kepada polisi. Dia memang takut akan hantu. Saya tidak takut terhadap siapa-siapa. 4. Pelaku, yaitu preposisi oleh. Contoh pemakaiannya, jembatan itu dibantu oleh pemerintah pusat. 5. Alat, yaitu preposisi dengan dan berkat. Contoh pemakaiannya, kayu itu dibelah dengan kapak. Aku berhasil berkat bantuan saudara-saudara kalian. 6. Perbandingan, yaitu preposisi daripada. Contoh pemakaiannya, kue ini lebih enak daripada kue itu. 7. Hal atau masalah, yaitu preposisi tentang dan mengenai. Contoh pemakaiannya, mereka berbicara tentang gempa bumi. Mengenai anak itu, biarlah saya yang mengurusnya. 8. Akibat, yaitu preposisi hingga atau sehingga dan sampai. Contoh pemakaiannya, tukang copet dipukuli orang banyak hingga babak belur, besar artinya. Kita lanjut dengan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, antara frase dengan frase, antara klause dengan klausa, antara kalimat dengan kalimat. Contoh penggunaan kata dan, karena, dan sebaliknya pada kalimat-kalimat berikut. Ibu dan ayah pergi ke Bogor. Dia tidak datang karena hujan lebat sekali. Orang-orang pergi ke utara, sebaliknya dia menuju ke selatan. Konjungsi ini terbagi dengan 3, yaitu ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi antar kalimat. Yang pertama ada konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Kemudian dilihat dari sifat hubungannya dikenal adanya konjungsi. 1. Menghubungkan menjumlahkan, yaitu konjungsi dan, dengan, dan serta. Contoh, nenek dan kakek pergi ke Makassar. Adik dengan ayah belum pulang. Mereka bernyanyi serta menari sepanjang malam. 2. Menghubungkan memilih, yaitu konjungsi atau. Contoh pemakaiannya, mana yang kamu pilih, merah atau yang biru? 3. Menghubungkan mempertentangkan, yaitu preposisi tetapi, namun, sedangkan, dan sebaliknya. Contoh pemakaiannya, kami ingin menyumbangkan lebih, tapi kemampuan kami terbatas. Mereka sudah berkali-kali dinasihati guru, namun mereka tetap saja membandel. Ali dan Ahmad belajar bahasa Inggris, sedangkan dia belajar bahasa Arab. Dalam liburan yang lalu, orang-orang berlibur kemana-mana. Sebaliknya, saya berdiam diri saja di rumah. 4. Menghubungkan membetulkan, yaitu konjungsi melainkan dan hanya. Contoh pemakaiannya, dia menangis bukan karena sedih, melainkan karena gembira. Masakan ini bukan main enaknya, hanya terlalu pedas. 5. Menghubungkan menegaskan, yaitu konjungsi bahkan, malah, malahan, lagi pula, apalagi, jangankan. Contoh pemakaiannya, kikirnya bukan main, bahkan untuk makan pun dia segan mengeluarkan uang. Dinasihati baik-baik bukannya terima kasih, malah atau malahan dia memusuhi kita. Menghubungkan membatasi, yaitu setelah itu. Contoh pemakaiannya, mula-mula kami dipersilakan duduk, kemudian kami minta mengutarakan maksud kedatangan kami. Dia duduk lalu menulis surat itu. 8.
menghubungkan, menyamarkan, yaitu konjungsi yaitu, yakni, ialah, adalah, dan bahwa. Contoh pemakaiannya, kedua anak itu, yaitu Dadi dan Hasan, sering dimarahi ayahnya. Tugas mereka yakni mencuci dan memasak telah dilakukan dengan baik. Kita masuk dengan konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Artinya kedudukan klausa yang satu lebih tinggi atau sebagai klausa utama, dan yang kedua sebagai klausa bawahan atau lebih rendah dari yang pertama. Konjungsi subordinatif ini dibedakan pula atas konjungsi yang menghubungkannya. A. Menghubungkan menyatakan sebab akibat, yaitu konjungsi sebab dan karena. Contoh pemakaiannya, banyak petani yang mengeluh sebab harga pupuk semakin naik. B. Menghubungkan menyatakan persyaratan, yaitu konjungsi kalau, jikalau, jika, bila mana, apabila, dan asal. Contoh pemakaiannya, kalau diundang, saya akan hadir. C. Menghubungkan menyatakan tujuan, yaitu konjungsi agar dan supaya. Contoh pemakaiannya, kami berangkat pagi-pagi agar tidak terlambat di sekolah. D. Menghubungkan menyatakan waktu, yaitu konjungsi ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala, sejak, sambil, dan selama. Contoh pemakaiannya, nenek datang ketika kami sedang makan siang. Menghubungkan menyatakan akibat, yaitu konjungsi sampai, hingga, dan sehingga. Contoh pemakaiannya, dia terjerembab jatuh ke lumpur sehingga bajunya penuh lumpur. F. Menghubungkan menyatakan batas kejadian, yaitu konjungsi sampai dan sehingga. Contoh pemakaiannya, kami menyelesaikan pekerjaan itu sampai pukul 3 dini hari. G. Menghubungkan menyatakan tujuan atau sasaran, yaitu konjungsi guna. Misalnya, untuk mengatasi bahaya banjir, pemerintah akan membuat saluran baru. H. Menghubungkan menyatakan penegasan, yaitu konjungsi meskipun, biarpun, kendatipun, dan sekalipun. Contoh pemakaiannya, mereka berangkat juga ke Jakarta meskipun tidak diizinkan oleh orang tua mereka. I. Menghubungkan menyatakan Selanjutnya ada partikel. Di samping kata-kata yang termasuk kelas-kelas di atas, ada pula sejumlah bentuk yang di sini disebut sebagai partikel seperti kah, tah, lah, pun, dan per. Partikel ini ada sebagai contoh penegas, tetapi ada pula yang bukan. Simak contoh-contoh berikut. Pertama, apakah isi lemari itu? Yang kedua, siapakah namamu yang sebenarnya? Yang ketiga, apalah dayaku menghadapi cobaan seperti ini? Yang keempat, di manakah kamu tinggal? Yang kelima, ambillah mana yang kamu suka. Yang keenam, sayalah yang bersalah, bukan anak itu. Yang ketujuh, saya tidak tahu, dia pun tidak tahu. Yang kedelapan, kalau kamu tidak puas, saya pun tidak puas. Yang kesembilan, harganya Rp1.000 per lembar. Yang kesepuluh, gaji kamu naik per 1 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira hari ini akan menjelaskan materi kelanjutan. Ada artikulus. Artikulus atau kata sandang adalah kata-kata yang berfungsi sebagai penentu atau mendefinisikan nomina, adjektiva, atau kelas lain. Artikulus yang ada dalam bahasa Indonesia adalah si dan sang. Lalu, kalau konsep artikulus disamakan dengan konsep de dalam bahasa Inggris, het dan de dalam bahasa Belanda, maka kata itu juga dapat termasuk dalam artikulus. Namun, dalam buku ini dimasukkan sebagai contoh pronomina demonstrativa. Simak contoh-contoh berikut. Pertama, mana si gendut? Sejak tadi belum muncul. Yang kedua, nama kucingku adalah si manis. Yang ketiga, kami bertemu dengan sang Mahaputra. Yang keempat, sang kancil adalah tokoh cerita binatang. Yang kelima, sang merah putih berkibar di depan istana negara. Baik, materi selanjutnya ada interjeksi. Interjeksi adalah kata-kata yang mengungkapkan perasaan batin.
misalnya karena kaget, marah, terharu, kangen, kagum, sedih, dan sebagainya. Dilihat dari strukturnya ada 2 macam interjeksi. Pertama, yang berupa kata-kata singkat seperti wah, cih, hai, oh, nah, dan hah. Kedua, yang berupa kata-kata biasa seperti aduh, celaka, gila, kasihan, bangsat, astaga, alhamdulillah, dan masya Allah. Contoh-contoh pemakaiannya sebagai berikut. Yang pertama, wah, mahal sekali barang ini, seru kata ibu itu. Yang kedua, nah, rasakan olehmu akibatnya, kata ayah kepada orang itu. Yang ketiga ada alhamdulillah, akhirnya kita berhasil, seru ketua RT. Yang keempat, astaga, sudah siang begini kamu belum bangun juga, teriak ibu kepada kakak. Yang kelima, hai, siapa namamu? Tanya kakak kepada anak itu.